Sobat rekan pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan menyampaikan kenali ciri-ciri tante doyan berondong. Kenali ciri-ciri tante doyan berondong. Definisi pasti dari tante girang sebenarnya mengalami pergeseran makin ke arah yang lebih konotatif atau berbau negatif, yakni kumpulan tante-tante yang mencari kencan, mencari lebih dari sekedar kepuasan batin, yaitu kebutuhan biologis dengan pria yang lebih muda. Kendati demikian, sejatinya kebutuhan dari para tante girang ini berbeda-beda satu sama lain. Kisah mengenai tante girang bahkan sudah banyak diceritakan dalam film, baik hanya untuk menyindir sebagian ataupun yang terang-terangan mengambil tema utama kehidupan binal wanita high class. Ciri-ciri tante girang, ya. Tante girang atau tante doyan berondong ini juga punya banyak trik untuk menggait para kekasih mudanya dengan berbagai macam alasan. Hasilnya tidak jarang dari mereka memang terlihat cantik dan lebih muda dari usia yang sebenarnya. Namun tidak menjadi jaminan pula bahwa jika tante girang selalu tampil cantik. Ya. Berikut ciri-ciri tante girang. Yang pertama, penampilan terlihat seperti ABG. Agar lebih menarik perhatian para berondong, tentu saja penampilan menjadi ciri yang paling mudah dikenali. Tante girang biasanya merupakan kumpulan wanita yang tidak kenal umur mereka dan selalu ingin tampil lebih muda dari usianya. Hasilnya, tante ini bahkan sering terlihat mengenakan pakaian seksi dan terbuka seperti dress atau bahkan tank top. Selain itu, mereka juga terlihat pamer harta dan kekayaan yang mereka punya. Kedua, suka traktir berondong. Kelompok tante seperti ini biasanya akan sangat mudah ditemukan nongkrong di tempat hangout kaula muda seperti mall, kafe, dan beberapa diantaranya bahkan mudah ditemukan di klub dan juga di gym. Ciri-cirinya sangat mudah, yaitu jika ada tante wanita sendirian yang sudah cukup lama di satu tempat dengan usia 30 sampai dengan 50 tahunan, namun tidak melakukan apa-apa. Biasanya mereka hanya mainin handphone dan terlihat bete sendirian, sambil menyapa dengan senyuman ke pengunjung lain, khususnya pria muda. Jika ada yang tergait, maka selanjutnya adalah mengajak makan atau minum, selanjutnya bisa ditebak sendiri bakalan sampai kemana. Ketiga, identitas samaran. Tante girang tentu saja kebanyakan dari kelompok wanita tajir dengan suami orang penting. Saking pentingnya, suami mereka biasanya sangat sulit untuk pulang ke rumah karena urusan kerjaan. Hasilnya para tante kesepian sendirian. Tentu saja para tante ini tidak punya masalah dengan suaminya yang penting. Dia punya masalah dengan suaminya yang orang penting. Belum lagi dia juga bakalan melindungi berondong karena mendapatkan berondong itu tidak mudah. Maka dari itu mereka bakalan berkenalan dengan identitas palsu melalui sosial media palsu, meski masih dengan foto asli. Selain itu mereka juga nggak bakalan mengajak berondongnya ke rumah asli. Kalau hanya untuk sewa apartemen, kos elit, atau bahkan hanya menghabiskan waktu di hotel bareng berondongnya bukan masalah bagi kantong si tante girang ini. Yang keempat, unggah foto seksi. Memiliki gairah yang besar terutama untuk kebutuhan biologis tentu saja bakalan mempengaruhi tingkah laku psikologis seorang tante girang. Dampaknya bisa terlihat dari pakaian yang super seksi dan ketat yang memang ingin memunculkan ketertarikan pada lawan jenis. Kebiasaan ini tentunya bakalan diteruskan ke media sosial, di mana foto mereka di sosial media bakal banyak dihiasi foto dengan baju yang super minim, terbuka, dan seksi. Kemudian bisa jadi sosial media mereka adalah sosial media palsu yang isinya kebanyakan lelaki yang usianya jauh lebih muda dari dirinya. Kelima, suka dengan pujian. Siapa sih yang tidak suka dengan pujian, terutama para wanita ya? Apalagi jika yang dipuji adalah bagian tubuhnya yang dianggap seksi, langsing, atau wajah yang dipuji terlihat muda dan segar. Terkait erat dengan hal tersebut, poin 4, penampilan seksi dari para tante penyuka daun muda ini tentu saja karena ingin dipuji oleh pria daun muda. Termasuk sosial media, biasanya para tante ini bakalan merespon dengan cepat setiap komentar pujian yang ditujukan kepadanya. Keenam, suka dengan candaan dewasa. Setali 3 uang dengan ciri yang sudah disebutkan tadi, biasanya para tante girang ini bakalan suka dengan candaan berbau dewasa, mulai dari candaan yang tentu saja cara aman untuk mulai speak ya, SSI, dengan cantik, karena jika tidak direspon bisa saja dibawa ke humor semata.
Candaan pun selalu menyerempet ke arah tersebut seperti melalui verbal, minum kopi pakai susu tante atau tidak, atau dengan kontak fisik seperti mencubit paha si pria atau memeluknya dengan gemas. Ketujuh, merokok dan minum alkohol. Pikiran yang begitu bebas juga bakal mendrive mereka untuk mulai hidup dengan alkohol dan rokok, terutama tante girang yang doyan duduk di klub. Meskipun tidak semua wanita perokok dan peminum itu tante girang. Ya. Demikian dari saya. Ciri-ciri tante doyan berondong. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.